Halo guys, kembali lagi bersama saya Zubail Usman. Nah, di hari ini tanggal 11 Februari saya akan mereview satu game yang sering saya main, yaitu The Legend of Neverland. Nah, kebetulan saya tuh ada lihat ya, sekarang ini bukan sekarang sih, tapi sudah beberapa minggu yang lalu server yang saya ini, yaitu server NL18, sudah bergabung dengan server 16 atau disebut dengan merger ya. Jadi ada server 16, 17 sama 18 itu merger. Kalau kalian lihat lebih jelas, kita tekan yang ini pemberitahuan ya. Nah, ini merge server ya. N600 sampai N607 itu udah gabung jadi satu, jadi N600 ya. Itu yang bawahnya lagi NL1, NL2 bergabung ke NL1 ya. Setelah ini ada yang bawahnya lagi, yaitu NL13, NL14 dan NL15 itu bersatu di NL13. Oke. Dan di bawahnya lagi NL16, NL17 dan NL18 bersatu di NL16. Dan NL28 sama NL29 bersatu di NL28 ya. Jadi kenapa sih bisa merge itu? Salah satu alasan yang paling tepat adalah karena pemainnya kurang. Itu salah satu penyebab mengapa terjadinya merger. Merger ini bisa dari server 1 sampai server 100. Itu tergantung suasana. Kalau suasananya ramai dan servernya masih ramai, itu tidak usah di merger. Yang palingan di merger itu palingan guild doang, bukan servernya. Nah, oke. Tapi dari ini saya itu nggak mereview server yang merge, tapi saya itu akan mereview pengalaman saya main selama di server 18 yang di merger dengan server 16 dan 17. Seperti apa karya? Saya tekan masuk. Kita tunggu, agak sedikit lama ya. Oke. Dan kebetulan hari ini ya, tanggal 11 ini ada event Valentine guys ya. Apa sih Valentine tuh ya? Hari kasih sayang antar pasangan gitu. Nah, jadi gitu ya lebih kurang. Tunggu sebentar ya. Saya lagi ketik nih. Oke sih. Jadi yang saya review itu apa nih kira-kira? Jadi topik pembahasan dalam game ini adalah apakah top up di The Legend of Neverland itu apakah worth it? Nah, jadi pertanyaannya satu, apakah top up di game The Legend of Neverland itu worth it gak? Jawabannya adalah tergantung selera. Resikonya ada dan kepuasannya juga ada. Saya itu bilang resikonya dulu. Resiko pertama adalah servernya terlalu banyak. Jikalau kalian top up di game The Legend of Neverland, maka yang kalian top up itu hanya di satu server doang, gak bisa ke server berikutnya. Misalnya kalau top up di server 18, ada skin nih, seperti skin saya ini misalnya, skin apa namanya, skin beruang ya, maka skin baju yang beruang tersebut tidak akan dapat di server yang sebelah, harus top up kembali supaya dapat gitu. Jadi agak boros ya. Jadi kalian tuh harus fokus satu server doang kalau masalah top up di game ini. Itu resiko pertama. Resiko yang kedua adalah game ini belum pasti apakah bertahan lama ataupun tidak. Tapi saya lihat dari segi history game ini sudah berjalan selama 4 tahun lebih ya. Dan kabarnya di bulan Juni ini game ini mencapai 5 tahun. Ya, semoga sih game ini akan lanjut dan panjang umur ya gitu, lebih kurang seperti itu. Jadi risikonya seperti itu. Dan risiko terakhir adalah apakah uang makan kalian itu cukup. Nah, jadi kalau uang makan tidak cukup, maka jangan top up, itu aja.
Oke, karena makan tuh lebih penting. Kalau tok itu kan cuma bonus doang. Nah, kalau kepuasannya apa? Nah, kepuasan yang pertama adalah karakter kita itu ganteng atau cantik. Nah, jadi kalau karakter cowok itu cantik, kalau karakter perempuan ya cantik. Salah, salah, bukan itu maksudnya. Karakter cowok ganteng, kalau karakter cewek itu cantik. Ya, itu kurang itu. Kenapa saya bilang karakter cowok itu cantik? Karena karakter cowok itu hampir mirip kayak perempuan, kayak cewek gitu. Cowok dan cewek itu hampir sama. Nah, jadi bedanya palingan rambut panjang atau rambut pendek. Itu palingan yang berbeda. Kepuasan yang kedua adalah enak dilihat mata. Selain mereka ini cantik, di saat kita login, kalian login, saya login ya, enak dilihatnya seperti ini. Enak dilihat ya. Dibandingkan dengan baju biasa, custom biasa itu agak gimana ya gitu kan. Dan kepuasan ketiga adalah ini adalah representasi diri kita. Representasi apa namanya? Waifu kita lah gitu. Kalau game ini waifu saya gitu. Nah, jadi kita itu dandanin dia supaya dia itu cantik gitu. Masa iya sudah jadi waifu tapi nggak didandani gitu kan? Kan nggak bagus gitu. Nah, jadi itulah resiko dan kepuasan kita ya. Jadi kepuasan ini bisa dibilang keuntungan gitu. Nah, top itu jangan sembarangan guys, karena kalau top itu sembarangan maka ada hal yang tidak dapat apa namanya? Kristal apa nih? Saya lupa ya. Kabala kristal ya. Ya, kristal Kabala gitu. Dia ini bisa beli kapan aja ya. Mau siang ataupun malam terserah. Tetapi ada hari tertentu yang bisa membelikan kristal Kabala ini yang efektif dan efisien. Contoh, kalian lihat ya sendiri di sini. Ini ada 34.000, ada 79.000 ya. Tergantung pilihan, yang paling tinggi ini ada 1.550.000. Ya, jadi kristal Kabalanya itu tergantung variasi. Yang paling rendah itu yang 34.000 yaitu 180 kristal Kabala dan ada bonusnya 180, jadinya 360 ya. Sedangkan yang paling tinggi yaitu yang 1.550.000 rupiah ini dapat kristal Kabala itu 9.000 ya. Dan ada bonusnya 9.000 juga dan totalnya menjadi 18.000 ya. Apakah worth it? Ya tergantung kalian juga. Bagi saya pribadi, kristal Kabala ini masih jauh dari kata worth it. Karena apa? Karena ini masih terlihat mahal. Nah, kalian bisa lihat yang ada cahaya-cahaya itu, yang cahaya kuning, yang harganya Rp159.000, yaitu ada 900 kristal Kabala dan ada bonusnya yaitu 3.600 guys. Lihat tuh, 3.600 cuy. Itu sudah hampir setara dengan berapa ya? 4 kali lah gitu ya, 4 kali dari yang harganya 199.000. Ini masih sangat worth it bagi saya sih, karena dan totalnya itu bisa mendapat menjadi berapa nih? 900 ya. Jadi 4.500 kristal Kabala dengan harganya segitu. Lumayan sangat worth it kan. Tapi ingat, kalau bonus yang ada kristalnya bonus ini, kalian tuh cuma dapat beli sekalinya doang. Setiap bulan, misalnya ini bulan Februari ya. Jadi kalian tuh tekan sekali, maka itu sudah terbeli beserta bonusnya. Maka kita itu tidak akan dapatnya lagi. Dan dapat membelikan lagi itu di bulan depan itu. Di bulan Maret. Itu baru bisa kembali lagi. Jadi harus ada momentum yang tepat supaya memanfaatkan uang kita semaksimal mungkin supaya tidak terlalu rugi ya. Apalagi custom di sini ya, bajunya itu agak mahal gitu guys. Apalagi sekarang tuh ada event yang namanya Valentine ya. Bukti Valentine ada di sini ya, lihat ini pemandangannya ya, Valentine, ada balonnya, ada perhiasan, maksudnya riasan ya, diperindah dekorasi gitu kan.
berbagai macam gitu kan, agak meriah gini. Ya benar-benar meriah banget ya kelihatannya ya. Ada air mancur juga ya. Kalau gerejanya gimana guys, coba kita lihat ya, seperti ini lebih kurang ya. Saya tuh nggak mereview ya, tapi yang saya ucapkan di sini adalah top up The Legend of Zelda itu apakah worth it? Ya bisa sih tergantung. Dan kalau untuk bulan sekarang ini sangat worth it guys. Kenapa? Kalian tuh bisa lihat sendiri. Di sini ada fiturnya guys. Fiturnya apa kira-kira? Yang ada ini apa namanya? Bukan ini sih. Yang mana ya? Saya ini lupa ya. Harusnya sih ada. Investasi ya, ini investasinya. Di sini investasinya itu ada bonusnya dimulai hari sekarang ya. Tanggal 11 seperti ini. Ya ini tanggal 11 ya. Oke. Sampai tanggal 18. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Ini Rabu, ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke. Kalau kalian lihat dari grafik ini maka dapatnya bonus saya. Dan untuk itu tergantung jumlah. Di sini maksimalnya itu 15.000 ya. 15.000 Krista Kabala. Kalau lihat dari sini maka jatuhnya berapa gitu. 15.000 ya. Jadi nggak ada ya. Nggak ada yang bisa mencapai 15.000 kecuali beli yang 1,5 juta. Ini, yang ini. Palingan yang ini. Oh, maaf. Saya tekan koknya yang itu. Oke. Dan saya akan tunjukkan lagi yang hal lainnya. Mana ya? Ini kayaknya. Akumulasi ya. Oke, sebentar. Ini akumulasi top namanya. Di sini ada topnya 500, dapat ini lumayan tiket. Nah, tiket ini lumayan ya. Itu bisa gacha wifi, bukan wifi sih tapi namanya fairy, floor fairy. Di sini ada juga 1.500 akumulasinya, ada juga 3.000, ada juga 10.000 ya. Kalau ini sih banyak nih, ini sudah mahal banget nih. Bahkan paling mentoknya itu sampai 80.000. Buset, ini sudah 10 juta, 15 juta kayaknya. Itu nggak usah, itu mahal. Kalau sudah 15 juta lebih mending kalian tuh beli motor aja lah tuh. Ngapain doa kan? Nanti rugi malah. Nah, jadi saya itu mereview top yang tipis-tipis aja gitu kan. Kenapa top tipis-tipis? Alasan yang pertama karena suka ya. Yang kedua karena hobi. Yang ketiga karena enak dipandang. Itu aja. Gak usah banyak-banyak, gak usah bahas apa ekonomi itu. Kalau ya ekonomi yang kurang sih jangan coba-coba itu. Oke. Nah, kalian dulu lihat di sini di pasar festival ya. Di sini ini ada custom. Ini ada custom guys. Nah, custom lagi ya. Ini kepalanya, rambutnya gitu. Ini bajunya, ini sarung tangannya, dan ini sepatunya. Ditotalkan ini harganya 3.000 guys. Dan ini 600 tambah 1.200, 1.800 ya. Tambah 600, 2.400 dan tambah 600 lagi jadi 3.000 Krista Kabala. Kalau beli yang sedikit itu nggak bisa beli guys. Jadi kalian tuh harus beli yang ini ya, yang tadi ini, yang menyala ini ya, yang nyala ini harus kalian beli gitu supaya bisa membeli custom yang tadi. Custom ini harus lihat juga nih tingkat tipenya apa ini, apakah super, apakah super doang. Biasanya kan S ya. Ini masih normal ya, super ya. Kalau S kalau nggak usah dibeli juga nggak masalah ya. Yang penting apakah suka atau tidak, itu aja. Kalau nggak suka nggak usah beli, kalau suka silahkan beli, itu aja. Nah, untuk yang ini efek aura ya. Ini aura ada love-nya ya.
harganya 800 kristal Kabbalah. Oke. Di sini ada bingkainya ya, border gitu. Di sini ada papan chatting ya, lebih tepatnya. Di sana kita ketik ada bingkai chatnya gitu. Ini ada emotnya, emot love ya, menyatakan cinta gitu. Anjay, buset. Ini sebenarnya sih banyak ya, tapi kalau saya sendiri sih nggak tertarik gitu. Yang tertarik bagi saya adalah custom ataupun pakaian, itu paling yang menarik bagi saya gitu. Oke. Berarti yang saya tunjukkan di sini adalah cara toknya seperti apa sih kira-kira. Apakah sama kayak Clash of Clans? Sama kok, asal kalian tuh menggunakan dana, menggunakan OVO ya, menggunakan pulsa juga bisa. Dan juga kalau kalian juga menggunakan dana ataupun Telkomsel, pulsa di Telkomsel misalnya, kalian tuh bisa pergi ke Indomaret ataupun Alfamaret untuk melakukan pembayaran dan kasih kode pada kasirnya. Nah, gitu. Dengan catatan kalian tuh meluangkan uang kalian pada game, itu aja. Kalau kalian tuh masih takut ya, jangan, mending beli lain aja, beli makanan ataupun beli air ataupun beli rokok, itu terserah. Yang penting uang tersebut menggunakannya yang maksimal. Tapi yang saya tekankan di video ini adalah tetap cara top up game The Legend of Zelda yang efektif itu seperti apa. Nah, untuk yang cara lainnya sih ada, tapi ini agak menunggu waktu. Misalnya ini top up yang 1 bulan ini ada harganya 79.000 ya. Kalau beli yang pertama itu dapatnya 450 gems, bukan gems sih, ini kristal Kabbalah ya. Dan setiap harinya dapat 100 ya. Jadi kalau sebulan jadinya 3.000. Kalau totalkan jadi 3.450. Itu dengan harga Rp79.000. Itu pun harus login tiap hari guys, tiap hari login, tiap hari login gitu kan. Setiap subuh login, karena subuh itu waktu refreshnya, yaitu di jam 5 subuh dan jam 5 pagi ya, itu waktu refreshnya. Jadi kalian itu harus login terus gitu, supaya dapat game sebanyak 3.000 gitu. Kalau dibandingkan dengan yang ini, 3.000 itu berapa kira-kira? Itu setara dengan yang ini, yang 329.000 ya. Jadi ini lebih kurang 4.600. Kalau kalian ambil yang 159.000, kalau yang normal ya, normal bukan yang bonus seperti ini, normal itu cuman 1.800 gems, jadi gak dikit gitu. Jadi yang 79.000 yang tadi itu lumayan worth it juga, tapi itu ada waktunya gitu. Tapi ya kalau yang ini apalagi ada custom ya, jadi mending beli yang ini guys, karena lebih cepat gitu, dan harganya 159.000 rupiah. Nah gitu. Oke, saya ini akan tunjukkan yang ini aja ya, seperti biasa guys ya. Ini agak sedikit berbahaya ya, kalian tuh jangan coba-coba, awas aja kalau kalian tuh coba-coba. Nah, jadi belikan aja terus supaya masuk ke dalam akumulasi top up. Nah gitu. Oke, kita tunggu. Oke, 4.500 kristal Kabbalah siap meluncur. Oke, yakin. Nah, jadinya 5.162 itu kristal yang sudah saya kumpulkan. Oke, kita kembali ke sini dan lihat yang ada di sini, yang mimpi indah investasi ya. Ternyata sih ini masih kurang ya. Ini ambil nih, tekan ambil ya, muncul. Nah, di sini tertulis seperti tertera ya, ada 756 kristal, ada juga 504 kristal, ada 176 kristal, 201 kristal, 176 kristal, 201 kristal, dan 506 kristal. Totalnya berapa nih? Totalnya berapa nih guys? Saya kurang tahu, tapi setidaknya ya, ini lumayan loh. Kalau lihat dari matematik ini berapa kira-kira? Coba kalian tuh tulis di kolom komentar guys. Oke.
Nah, untuk lainnya akumulasi misalnya di mana ya akumulasi ini ya, ini ketik aja klaim, oke selesai, itu aja. Nah, karena tadi itu adalah kristalnya sebanyak 4.500 ya, dengan harga 159.000, itu belum PPN-nya ya. Jadi sebelum menutup video, jadi saya tuh akan menghitungnya menggunakan kalkulator guys. Berapa nih jatuhnya kalkulatornya? Oke, kita ambil kalkulatornya di mana guys? Nah, sudah ini kayaknya. Kalkulator. Tunggu sebentar. Berapa ya? Ambil kalkulatornya dulu guys. Oke. Sudah. Ambil kalkulatornya. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Nah, gini. Kita hitung bareng-bareng. Yang pertama 756 ya. Oke. Tambah 504 tambah 176 tambah 201 tambah 176 tambah 201 tambah 506, jadinya 2520. Jadi dari 4.500 tambah 2520 jadinya berapa guys? 7.020 dengan harga 159.000 atau itu belum PPN-nya. Apakah worth it? Bagi saya sih worth it banget ya, bangetnya worth it. Itu kalian tuh cukup tunggu pokoknya tunggu aja ya, yang jelas tunggu aja gitu, tunggu aja selama 7 hari itu yang pasti. Nah, itu lebih kurang guys. Jadi ini tanggal 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Karena di sini ada batasnya yaitu tanggal 18 di jam 12 malam. Ya. 12 malam itu menjelang tanggal 19. Itu sudah basi yang ini. Tapi setidaknya saya itu sudah top guys. Nah, gitu. Jadi total yang akan saya peroleh menjadi 7.020 gitu. Itu belum yang tadi guys. Nah, kalau ambil yang tadi yang sudah saya kumpulkan ini ya, maka jadinya seperti ini. Rp5.162 tambah dengan 2.520 jadinya 7.682. Ya, jadi itu adalah kristal Kabbalah yang saya kumpulkan gitu di event ini, dan itu pun sangat worth it banget untuk membelikan custom ini yang seharga 3.000. Nah, custom yang ini di sini ya, ini 3.000 nih guys, 3.000 gengs. Nah, gitu. Jadi malah bisa beli ini juga. Nah, itu dengan kemudian juga apakah saya itu akan tahankan, apakah saya itu akan nunggu bulan depan, itu terserah saya juga sih. Tapi ya yang jelas top lah di waktu yang tepat, itu aja. Kalau waktu yang tidak tepat maka kristal Kabbalah tersebut gak maksimal guys, enggak maksimal gitu. Nah gitu, itu lebih kurang gitu. Nah untuk lainnya gimana, apakah harus gitu, harus top up ataupun tidak, ya tergantung kalian ya, ekonomi kalian itu seperti apa gitu. Kalau ekonominya bagus maka top aja, kalau ekonomi nggak bagus ya jangan. Nah, itu sangat berbahaya banget gitu. Nah jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah carilah waktu yang tepat untuk top up, itu aja. Waktu yang tepat, misalnya ada akumulasi top up gitu, itu top up aja, mintanya berapa, ikuti aja yang ada di situ. Terus setelah itu ada namanya investasi ini, misalnya kalau ada fitur yang investasi itu kalian tuh silahkan top up aja itu supaya dapat untung.
plus gitu, ada tinggi gitu. Dan yang berikutnya adalah belilah di setiap bulan itu yang ada bonusnya, itu juga lumayan worth it untuk beli guys, top upnya. Dan ada juga yang top up perlahan ya, misalnya yang ini itu saya klaimnya itu per hari, itu juga lumayan worth it juga. Tetapi bagi saya sih agak terburu-buru ya, jadinya saya tuh bilang nggak worth it. Tapi kalau bagian yang mainnya jangka panjang itu sangat worth it banget gitu. Jadi gitulah guys, lebih kurang. Jadi saya ini mainnya ini santai dan have fun. Ketika ada uang saya top up, kalau enggak ya enggak top up juga. Dan saya itu tunda di bulan depan gitu. Oke. Nah, jadi gimana untuk kalian? Apakah tertarik itu? Kalau enggak tertarik ya skip aja ya. Enggak usah lihat. Tapi bagi yang tertarik sih, kalian tuh bisa pelajari lagi cara top up yang benar. Lihat nilainya, lihat bonusnya, lihat tanggalnya juga kapan top yang tepat. Karena banyak sekali orang yang top itu nggak tepat waktu, jadinya dapat kristal kabel itu nggak maksimal gitu. Nah gitu kan, sayang, harga mahal kok nggak maksimal kan, kasihan gitu kan. Nah kalau masalah sudah beli, misalnya ini tekan ya, ini kan sudah beli, nggak ada bonusnya lagi itu kan, itu udah tuh nggak ada bonusnya lagi, maka kalian tuh gak usah panik. Ini emang gak ada bonusnya lagi di bulan Februari, tapi kalau di bulan Maret sudah kembali lagi bonusnya, yaitu menjadi 3.600 lagi ya gitu. Jadi kalian itu jangan takut, beli itu bonusnya itu setiap satu bulan tuh sekali itu bonusnya. Kalau beli setiap hari sih normal, kalau harga 159.000, kristal kabel lain tuh 900 doang, itu gak ada bonusnya, itu normal. Nah, gitu. Jadi lebih kurang seperti itu guys video ini. Jadi kalau video ini bermanfaat ya, kalian tuh boleh share dan juga boleh like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian tuh ada wawasan ya sedikit tentang dunia top upan game. Dan top itu gak mesti harus, top itu fungsinya untuk kebahagiaan kita aja. Kalau bahagianya cara yang beda, silakan kerahkan pada peluang tersebut. Misalnya kalau suka makan, jadi kalian tuh mengerahkan uang pada yang makanan tersebut, makanan, minuman gitu kan. Kalau kalian tuh suka motor, jadi uang tersebut akan digunakan untuk motor gitu. Jadi hobi orang tuh berbeda-beda guys. Seperti saya ini hobinya main game, jadi saya tuh topnya untuk game gitu. Gitu. Oke, jadi video ini saya cukupkan dulu ya guys, karena ini durasinya juga lumayan lama ya, lama banget. Bahkan saya ini juga sudah hampir maghrib nih, makanya saya tuh suaranya tuh agak pelan-pelan gitu. Apakah suara saya tuh akan terdengar oleh kalian ya? Kalau nggak terdengar silahkan komen, dan saya tuh akan memperbaiki di video berikutnya. Bye bye.